Fal jawabu maka adapun jawabannya al imanu ibaratun anit tauhidi. Iman adalah sebutan anit tauhidi daripada mengesahkan Allah. Mas'alatun izakila laka as-salatu wa saumu. Balik lagi aja dah ya. biar nyambung. Izakila laka apabila dikatakan kepada kamu as-salatu adapun salat, wa saumu dan puasa, wa zakatu dan zakat, wa hubbul malaikati, wa hubbul kutubi, wa hubbur rusuli, wa saumu dan puasa, wa zakatu dan zakat, wa hubbul malaikati dan mencintai malaikat. Terutama malaikat itu malaikat Israel. Kudu sering-sering kirimin Fatihah. Fatihah buat Israel. Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Itu begitu baca, banyakin. Biar nanti pas ajal kita nyampe, dia nyabutnya udah kenal sama kita. Udah bersahabat, maka nggak sakit dicabutnya. Kelupaan kita kirim Fatihah sama dia ya, sama orang tua kita itu kadang-kadang lupa kita. Apalagi sama malaikat mah ya, sama orang tua kita lupa kan. Mama saya masih pada hidup sih ya gitu kalau kita mah. Jadi mau bacain Fatihah buat orang tuanya nungguin mati dulu. Wa zakatu dan zakat, wa hubbul malaikati cinta malaikat, wa hubbul kutubi mencintai kitab-kitab Allah, wa hubbur rusuli mencintai rasul, wa hubbul qadari mencintai takdir Allah, nerima takdir Allah, khairihi yang baiknya, wa syarrihi yang buruknya, minallahi semuanya dari Allah Ta'ala, wa ghairi zalika dan selain itu, minal amri daripada perintah Allah, wa nahyi larangan Allah, wa ittibai dan mengikuti sunnatin nabi sunnah nabi. Kalau nggak bisa mengikuti yang gede-gede, yang kecil-kecil, pakai baju kanan dulu masukin, pakai celana kanan dulu, pakai sendal kanan dulu, kan kecil tuh. Kita kadang-kadang lupa tuh pakai sendal sembarangan aja, kiri-kiri aja tuh kita mah ya. Sepele jadinya kita. Yang gede kita nggak bisa. Kayak terawih, Nabi suka sama terawih, kita cintai terawih. Qobliyah, ba'diyah, Nabi suka ngerjain, kita ngikut ngerjain, namanya mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahwa, apakah dia itu semua tadi yang disebutin tuh minal imani termasuk daripada iman, amla atau bukan? Kalau jawabu maka jawabannya lah, tidak. Di anal imana karena bahwasanya iman ibaratun yaitu sebutan, ungkapan anit tauhidi dari mengesahkan Allah. Wa masiwa zalika dan selain yang demikian itu syartun yaitu syarat min syaraitil imani daripada syarat-syarat iman. Mas'alatun adapun ini yaitu satu masalah. Izaki lalaka al imanu bisifati toharoti amla, fal jawabu al imanu bisifatil toharoti wal kufri bisifatil hadasi wa yantaqidu bihi jami'ul jawarihi. Izakila apabila dikatakan laka kepada kamu al imanu adapun iman bisifati toharoti dengan sifat
bersuci. Toharoh itu suci. Amla atau bukan. Iman itu bersuci apa tidak? Fal jawabu, maka adapun jawabannya al imanu bisifati toharoti. Iman itu sifat kesucian, toharoh. Wal kufru, adapun kekafiran bisifatil hadasi, dengan sifat hadas. Wayantaqidu bihi, dan menjadi batal bihi, dengan dia jami'ul jawarihi, seluruh anggota-anggota tubuh. Mas'alatun, adapun ini yaitu satu masalah. Izaki lalaka, apabila dikatakan kepada kamu, ditanya kepada kamu, al imanu, apakah iman? Makhlukun, yaitu makhluk, atau gairu makhlukin, bukan makhluk. Iman itu makhluk bukan? Kan nggak kelihatan ya. Fal jawabu, maka adapun jawabannya al imanu, adapun iman, hidayatun, yaitu hidayah, petunjuk, minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Iman itu petunjuk, iman itu hidayah. Siapa yang mau dikasih sama Allah ya dapat iman, yang kagak dikasih kagak. Kayak bapaknya Nabi, kayak Nabi Nuh ya, bapaknya kan Nabi. Kanan anaknya enggak beriman, karena enggak dikasih. Terserah Allah aja, emang makhluk dia mau kasih hidayah, mau enggak ngapa-ngapa sama dia mah. Tapi kalau pamannya Nabi jangan dibilang begitu. Paman Nabi Muhammad, lihat tuh Abu Thalib pamannya Nabi, dekat sama Nabi. Yang dari kecil dia pelihara, yang melihara dia Nabi. Tapi Abu Thalib nggak beriman. Iman cuman diem-diem, nggak ngomong kayak kita berimannya. Beriman, cuman karena dia tokoh masyarakat, kalau dia ngaku terang-terangan beriman, dimusuhin Nabi Muhammad orang kafir Quraisy, maka imannya diam-diam. Lah ibunya Nabi Muhammad meninggal umur 18, Nabi masih di kandungan, udah meninggal Abdullah. Nabi belum jadi nabi, ibunya udah meninggal. Apakah ayahnya Nabi itu beriman apakah enggak? Ibunya Nabi beriman apakah enggak? Begitu ya. Suka dimasalahin orang tuh ya, yang begitu-begitu diungkap tuh. Dibangunin Nabi Muhammad. Ibunya yang ada di kuburan tuh dibangunin. Ibu, ayah, bangun ya, bangun keluar dari kubur. Mengucap syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk lagi ke alam kubur lagi, udah Islam. Imannya Abu Thalib suka diceramahin sama orang. Iman Abu pamannya nggak beriman Abu Thalib nggak layak kita ngomongin pamannya Nabi nggak beriman. Watasdiku, dan membenarkan. Iman itu membenarkan, bil qalbi, dengan hati. Bima jaa, dengan yang dibawa. Bihin nabiyyu, oleh Nabi. Islam maksudnya, yang dibawa sama Nabi itu Islam. Beriman dengan Nabi, membenarkan dengan hati yang dibawa sama Nabi, yang diajarin sama Nabi. Min indillahi, dari sisi Allah Ta'ala. Benerin di hati, hatinya benerin. Wal ikraru, dan berikrar. Bilisani, dengan lidah.
dengan lisan. Ikrar itu mengakui. Bil lisani, mengucapkan dengan lidah. Fal hidayatu, maka adapun hidayah. Tadi katanya iman itu hidayah. Fal hidayatu, maka adapun hidayah sun'ur rabbi, yaitu perbuatan Tuhan. Wa huwa, adapun perbuatan Tuhan qadimun, yaitu qadim. Ini zatnya qadim, perbuatannya qadim. Kudu inget qadim tuh, nggak ada awalnya, namanya qadim. Wa tasdiqu, dan membenarkan, wal ikraru, dan mengikrarkan. Fi'lul abdi, itu mah perbuatan hamba. Benerin di dalam hati, ikrar pakai lidah. Fi'lul abdi, yaitu perbuatan hamba, perbuatan manusia. Wa huwa, adapun dia perbuatan hamba, muhdisun, yaitu bahru. Ada awalnya kalau dia mah, bukan qadim. Wa kullu maja'a, dan tiap-tiap barang yang datang, minal qadimi, dari zat yang qadim, Allah, yakunu, jadilah ia yang datang tuh qadiman, yaitu qadim. Wa kullu maja'a, dan tiap-tiap yang datang, tiap-tiap yang terjadi, minal muhdisi, dari zat yang baru, kita nih namanya baru, yakunu muhdisan, adalah baru. Kalau Allah yang berbuat namanya qadim. Kalau kita perbuatan kitanya aja baru, perbuatan kita juga baru. Kalau Allah mah qadim, perbuatannya juga qadim, ucapannya qadim, sifatnya qadim. Habis ya? Ya udah, kita baca tengahnya. Tengahnya memang tengahnya. Dari awal lagi. Tengahnya terakhir itu ada yang halaman 3. enggak ketandaan. Wal masnu iyad alas sonia wal Kencengin bacanya. Biir alal bairi masalan idil aslu bila muwas. Yang dikurung aja, yang dikurung. Iza kilalaka wa kaifa. Baris kalau di sini satu. Kelihatan Bos? Keder. Hah? Keder itu. Oh, ya dari Ini hilang. kan. Mana? Iza kilalaka ini. Iza apa? Yang belum. Mas'alatun. Yang Apa jadi Ada Mus? ada Apa tuh? iza qila laka wa kaifa tu'minu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun, adapun ini yaitu satu masalah. Izakila, apabila dikatakan laka kepada kamu, ya mu'minu, wahai orang beriman. Itu mal imanu, apa itu iman? Itu bukan. apa dia? Wa kaifa tu'minu billah. Wa kaifa tu'minu billah. Izakila laka, apabila dikatakan kepada kamu, wa kaifa tu'minu billahi, bagaimana tu'minu, engkau beriman, billahi, dengan Allah. Bagaimana engkau beriman sama Allah? Fal jawabu, maka jawabannya antakula, bahwa engkau berucap, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, ahadun, yaitu esa. Ini kalimat ahadun mau ditafsirin. Ai, artinya ahadun, gitu. Munfaridun, yaitu menyendiri.
Esa juga, ahadun tuh esa, munfaridun menyendiri. Kan diri juga tuh. Bisifati dengan sifat-sifat. Satu sifatnya. La musyarika, tidak ada sekutu. Lahu, bagi Allah. La musyarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Kalau kita kan sekutu kita banyak. Kalau kita zat kita begini, nah itu teman kita. Istri kita, anak kita itu kan sekutu kita, sama kita. Banyak. Di Indonesia aja banyak, 300 juta. Di negara lain juga banyak sekutunya. Kalau Allah nggak begitu, nggak ada sekutunya, nggak ada persamaannya. Wahidun, yang satu, yang esa. Aimun paridun, yaitu menyendiri. Bizati, dengan zatnya. Zatnya juga satu, nggak terdiri dari tulang, darah, daging, urat, kulit, nggak begitu. Nah, itu mah kita begitu. Zat kita itu kulit, daging, tulang, darah. Kalau Allah nggak begitu. Munfaridun bizat, satu, menyendiri, satu, bizati, zatnya. La syarika, tidak ada sekutu, lahu, baginya. Nggak ada sekutu bagi Allah. Hayyun, yang hidup. Kalau kita udah dipastiin mati, nanti bakalan mati. Pasti. Ya udah dari sekarang namanya mati. Orang udah dipastiin nanti bakalan mati, dari sekarang namanya mati. Kalau Allah mah dari dulu sampai sekarang selama-lamanya nggak mati-mati, itu namanya hidup. Kebalikan dari kita tuh. Bihayatin, dengan kehidupan, qadimatin, yang qadim, yang nggak ada awalnya. Hidupnya nggak ada awalnya. Kalau kita kan ada awalnya. 80 lahir baru ada. Dulunya nggak ada, namanya ada awalnya. Qaimatin, yang berdiri. Bizat, dengan zat. La biruhin, tidak dengan ruh. Kalau Allah hidupnya tanpa ruh. Kalau kita ada ruhnya. Kalau ruhnya dicabut aja dikit, mati. Lagi juga ruh sensitif. Dia mah ruh kudu tempatnya ini kudu bersih, nggak ada yang cacat. Tuh begitu dia hidup tuh ruh. Ya, jantungnya sehat, hatinya sehat, darahnya sehat, dagingnya sehat, tulangnya sehat. Dia mau tinggal di situ. Kalau ada yang cacat aja tuh, dia ogah tinggal di situ. Jantung begini lagi nih, gitu ya. Darah begini banget, macet lagi, males banget gue tinggal di sini, mati. Itu ruh sensitif. Makanya kalau darah tinggi kudu buru-buru disedot. Jangan diurut, kudu buru disedot. Ini ada yang mampet nih, kayak gitu. Karena uratnya begitu ya. Ini kan urat begini nih. Ini kan dia jalan begitu. Nah kalau dia nggak jalan di sini, kebendung di sini nih, dia kebendung. Ini kayak kaos kaki meletak nih. Kayak kaos kaki yang melar tuh, dia meletak gitu, letak gitu. Kalau dia pecah, udah out. Kalau di otak dia pecah, out. Nah, kudu diarawatin tuh darah biar dia lancar. Karena ruhnya tinggalnya mau nggak ada yang sakit. Semua badan kudu sehat, dia mau tinggal di situ. Kalau ada yang sakit aja jatuh, nah dia ogah tinggal di situ, males. Bila ruhin, tanpa ruh. Kalau kita ada ruhnya. Alimun, yang maha tahu. Bi ilmin qadimin, dengan ilmu yang qadim. Ilmu yang gak ada awalnya. Kalau kita mah ada awalnya. Waktu lahir kan gak tahu apa-apa. Terus diajarin jadi tahu. Kalau Allah mah gak pakai belajar. Tahu aja udah, namanya ilmu qadim namanya. Qaimin, yang berdiri.
bizati dengan zat, berdiri di zat. Muhitin yang meliputi, ilmunya tuh meliputi. Bil wajibi dengan yang wajib. Wal jaizi dan yang jaiz. Wal mustahili dan yang mustahil. Yang mustahil dia tahu, yang jaiz dia tahu, apalagi yang wajib, Pak. Qadirun yang maha kuasa. Kalau Tuhan mah maha kuasa. Kalau nggak bisa bikin langit, nggak bisa bikin bumi, nggak bisa bikin laut, nggak bisa bikin udara, nggak jadi Tuhan. Dikudratin dengan kudrat kekuasaan, qadimatin yang qadim, yang nggak ada awalnya. Qaimatin yang berdiri si kudrat. Bizati di zat. La bimu'alajatin, tidak dengan diupayakan. Kekuasaannya nggak pakai upaya. Wala wasitotin, tidak dengan pelantaraan. Kalau kekuasaan kita diusahain, ada pelantaraannya kekuasaan kita. Layal hakuha, tidak dihubungi si kudrat. Ajzun oleh lemah. Nggak ada kelemahan bagi Tuhan. Kalau yang lemah itu namanya bukan Tuhan. Enggak. Itu melemah namanya. Masa Tuhan ada kelemahannya? Tipis nggak? Tipis. Bukan Tuhan. Itu kelemahan. Kalau Tuhan nggak ada kelemahannya. Layal hakuha, tidak dihubungi, ajzun oleh kelemahan. Amatu ta'alluki, yang merata, menyeluruh, ta'alluki, ta'alluqnya. Lil mumkinati, bagi segala yang mungkin. Lagi ngomongin zat Allah nih. Bagaimana engkau beriman dengan Allah? Itu lagi diomongin tuh. Jangan sampai lepas. Sedikit-dikit kan udah diomongin di anuan, di sifat 20. Muridun, yang maha berkehendak, yang menghendaki. Kita datang ke sini itu yang menghendaki dia. Kalau kagak dikehendaki, nggak bakalan nyampe kemari. Semua yang kehendakin Allah. Kita bisa sholat, bukan kita punya kebisaan. Allah yang beri, yang menghendaki kita sholat. Udah syukurin lagi itu sholat. Bi iradatin, dengan kehendak. Qadimatin yang qadim. Qaimatin yang berdiri. Bizat, di zatnya Allah. Amatit ta'alluki, yang menyeluruh. Amah tuh menyeluruh. Ta'alluki, ta'alluq. Lil mumkinati, bagi segala yang mungkin. Sami'un. Apa artinya sami'un? Ai mudrikul masmu'ati bisam'in qadimin bizati. Ai artinya sami'un, mudrikul masmumati. Mudriku yang mendapati. Masmu'ati segala yang didengar. Bisam'in dengan pendengaran. Qadimin yang qadim. Karena zatnya qadim, pendengarannya juga qadim. Bizati dengan zat. Kalau kita dengar mas suara doang. Tuh, yang kita dengar suara bukan meja. Kalau Allah mah suaranya didengar, mejanya didengar. Yang risik kita getok, bunyi neng neng neng. Nah, itu yang didengar suara. Yang risik kita nggak dengar. Coba kalau nggak digetok, kita nggak dengar. Kalau Allah mah suaranya didengar, tiang listriknya juga didengar. Kita lagi ngomong, suara omongan kita didengar, diri kita zatnya kita didengar sama dia. Basirun yang maha melihat. Mudrikul mubsirati. Hala wujudiha bibasarin qadimin qaimin bizati.
Basirun yang maha mendengar. Allah tuh maha mendengar. Mudrikul yang mendapati, mubsirati segala yang dilihat. Basirun itu melihat. Mudrikul mubsirati mendapati segala yang dilihat. Nggak pakai kornea mata, nggak pakai biji mata, nggak pakai kelopak mata. Kalau mata kita nggak boleh salah. Kadang-kadang mata kita nggak salah aja juga dia mah udah lemah. Habis makan sepiring tidur ngantuk tuh mata. Kalau bukan bulan Ramadan mah begadang sampai jam 2 udah ngantuk. Pas bulan puasa aja dah. Bangun sahur rasanya males banget. Emang begitu. Mata tuh ada kelemahannya. Hala wujudiha tatkala adanya. Hala tatkala wujudiha adanya. Selama barang itu ada dilihat sama Tuhan. Dibasorin dengan penglihatan. Qadimin yang qadim, qaimin yang berdiri, bizati dengan zat, mutakalimun yang berkata-kata. Allah tuh berkata-kata. Cuman nggak pakai pita suara, nggak pakai lidah, nggak pakai mulut, nggak pakai gigi, nggak pakai bibir, nggak pakai iklam, nggak pakai idgham, nggak pakai mad tabi'i, nggak pakai mad far'i. Ya, kalimat tabi'i itu terjadinya 3, alif mati, ya mati, wau mati. Kalimat far'i bercabang jadi 13. Kayak alif lam mim 3 huruf. Kalau kita baca alif lam mim 3 huruf, sehurufnya diganjar dengan 10, berarti alif lam mim 30 sekali baca. Kita ulang-ulang alif lam mim 60. Kalau tahu ilmunya. Alif lam mim. Mad apa tuh alif lam mim? Mad lazim harfi musbah 30 ganjarannya. Dia tahu ilmunya. Ini mad lazim harfi musbah. Alif lam ra. Mana apa tuh? Enggak tahu. Saya baca doang, enggak ada ganjarannya. Syaratnya kudu tahu. Yang pertama kali kita ngaji di sifat 20 kan dibilangin itu ya. Awas ya, yang mau ibadah kudu tahu ilmunya. Bilangin kan begitu tuh. Yang kita hafalin bareng-bareng dulu. Masih ingat tuh? Apa tuh? Fakulluman Igairi min ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Lupa ya? Lupa lagi kita ya. Fakulu man bi gairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Fakulu man bi gairi ilmin, siapa orang yang tanpa ilmu ya'malu ia ibadah, enggak tahu ilmunya ibadah. Mardudatun latuk balu, maka mardud ditolak, latuk balu kagak diterima sama Tuhan. Awal-awal sifat 20 tuh. Jadi kudu tahu ilmunya. Makanya kalau sholat kita lupa, ribet kita sholat. Di sholat bang, iya, rukun sholat ada berapa? Syarat sholat ada berapa? Sunnah sholat ada berapa bang? Ribet banget ini ya. Ini kita kagak tahu udah hafal, nggak hafal lupa, bilang aja pokoknya sholat terbagi 2 dah, ada yang wajib ada yang sunnah, jadi sholatnya dia tahu ya gitu kan. Atau dia lebih gampang lagi, rukun sholat ada berapa, syarat sholat ada berapa, pokoknya sholat semuanya wajib dah, jadi sholat, jadi ibadah sholat. Pokoknya sholat mah semuanya sunnah nggak jadi. Kalau dibilang semuanya sunnah nggak jadi. Separuh sunnah separuh wajib jadi, semuanya wajib jadi. Rukun sholat ada berapa bang? Semuanya sholatnya wajib. Habis gue lupa udah rukunnya sholatnya ada berapa. Jadi sholatnya. Puasa bang, puasa lah.
Berapa rukun puasa Ramadan? Pokoknya puasa wajib hukumnya dah begitu aja. Rukunnya enggak tahu, pokoknya wajib aja dah. Jadi. Asal dibilang wajib aja jadi. Memang enakan jadi orang awam gitu. Jadi orang awam tuh lebih enak daripada orang yang alim kagak, awam juga kagak. Gitu. Alim kagak, awam juga kagak. Kayak pisang baru jantungnya baru tebang tuh. Kan pisang nih misalnya ya, jantung kan udah gedean dikit nih, jantungnya ditebang, terus daunnya dipotongin sama orangnya. Gitu ya. Mau ditebang, belum tua. Kagak ditebang, kelihatannya udah gede itu pisang gitu. Pas kita tebang masih sepet. Begitu. Ya. Mau dibilang awam, emang jadi imam terawih mulu. Yang imamin dia mulu terawih. Masa iya orang awam? Kemana-mana pakai sorban mulu. Tapi ngaji mah kagak. Ini mau dibilang alim juga kagak, mau dibilang awam juga kagak. Kalau orang awam enak. Kita ibadah. Salah satunya ada yang bertepatan. Ibadah kita ada yang bertepatan dengan salah satu mazhab, jadi begitu. Jadi udah, walaupun dia kagak tahu. Misalnya lagi puasa gosok gigi, kan makruh. Lagi puasa gosok gigi, dosa dong? Ya, bukan dosa sih, dibenci sama Nabi. Ya lebih parah itu mah. Mendingan dosa daripada dibenci sama Nabi. Ya, kalau cuma dosa mah bisa diampuni. Ini benci sama Nabi, nabinya gedek sama kita. Namanya makruh. Tapi ada yang bilang gosok gigi kagak makruh, itu Imam Nawawi. Kan ada tuh bertepatan jadinya ya. Kalau kita gosok gigi, ada yang belain gua, Imam Nawawi bilang kagak makruh. Nah, jadi ada pahalanya. Ada yang belain. Asal bertepatan aja dah. Nah kalau orang alim nggak begitu. Kalau santri kudu tahu ilmunya. Nggak tahu ada sanksinya, pak, nggak ada pahalanya, nggak ada ganjarannya. Nah kita nih udah jadi santri nih, ya. Udah jadi tukang ngaji. Air laut kalau masih di laut asin. Kata guru IPA tuh air laut naik ke atas. Kata dia, kata si guru IPA nih. Tahu dia belajar di mana, tahu guru IPA kita ini nggak jelas ya. Naik ke atas, ketiup angin, turun lagi ke bawah. Namanya betul. Enggak asin ya. Waktu dia naik mah asin, pas turun, waktu dia di laut nggak asin, pas udah naik nggak asin nih, jadi tawar, jadi enak. Kita juga begitu, waktu belum ngaji mah asin banget kita. Asin kita kalau belum ngaji mah, pas udah ngaji naik ke atas. Udah akhlak kita udah nggak asin lagi, udah berubah jadi teh manis. Jangan udah ngaji masih asin juga, jangan. Ngaji mah udah tapi masih asin aja ya. Masih ada tuh yang begitu, udah ngaji masih asin aja. Ada pesen Habib itu yang ada yang ngarang garam itu bisa ngawetin ikan. Kalau ikan dikasih garam jadi awet. Bagaimana kalau garamnya itu busuk? Lah garam kan tugasnya ngawetin ikan biar nggak busuk. Garamnya sendiri busuk. Bagaimana dia bisa ngawetin ikan? Kalau kita udah nggak bisa jadi garam, jangan jadi ulet, jangan jadi lalat. Jadi garam nggak bisa ngawetin, berbuat kebaikan nggak bisa. Jangan jadi lalat, jadi busukin mulu jadi kita. Nah, udah naik ngaji udah naik namanya. Jangan jadi asin lagi udah. Jadi air yang tawar menyejukkan. Mana tadi? Kalimun ya. Dikalamin dengan ucap, dengan omongan, qadimin yang qadim, bakin yang kekal.
Qaimin yang berdiri, bizati di zat. Laisa tidak ada, biharfin dengan huruf. Ucapan Tuhan nggak pakai huruf. Yang pakai huruf mah kita, ada A, ada B, ada C, Z. Itu ucapan kita. Kalau Tuhan nggak begitu, nggak ada hurufnya. Kalau pakai huruf pakai kita. Lah itu si Zaid Tuhan ya, Tuhan. Ngomong nggak? Ngomong. Pakai huruf nggak? Pakai dari A sampai Z. Ya sama sama kita. Nah, ya bukan Tuhan kalau sama sama kita mah. Lah kita ngiri, oleh Tuhan kok Tuhan juga. Kudu begitu. Biar dia ngomong iya juga. Tuh. Iya yang kudu begitu. Jangan santri yang ngomong iya juga, jangan. Kudu main akalnya kalau santri mah. Wala sautin, tidak juga pakai suara. Yang kalau ngomong pakai suara mah kita. Kalau Tuhan mah nggak pakai suara. Wala yasbikuhu adamun, tidak didahului oleh nggak ada. La yasbikuhu tidak didahului, adamun oleh tiada. Kalau Allah ngomong kagak didahului, nggak ada. Saya mau ngomong A nih, A tuh baru ada. Didahuluin? Dulu nggak ada. Kalau Tuhan nggak begitu, nggak didahului mah nggak ada. Itu namanya tuh kalau begitu tuh Adam sabik namanya. Wala yulhikuhu adamun, dan tidak disusul ama kagak ada. Namanya Adam lahik. Disusul emang nggak ada. Saya contohin lagi. Saya mau ngomong A, ntar bisa ngomong B di saya ini. Bisa mau ngomong A, tuh nggak ada dulu ya. A baru ada, tuh didahului emang nggak ada. Mau ngomong lagi B, didahului lagi emang nggak ada lagi. Habis ngomong A, nggak ada lagi tuh. B baru ada lagi. Namanya Adam lahik kalau begitu. Yang belakangan namanya Adam lahik, yang duluan namanya Adam sabik. Lah kan kudu ngerti itu begitu. Muta'alikun, yang berta'aluk, yang berkaitan bil wajibi, dengan yang wajib. Kaqaulihi ta'ala, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Ini ta'aluk yang wajib. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, innani, sesungguhnya aku, anallahu, akulah Allah, la ilaha, tidak ada Tuhan, illa, kecuali, ana, aku saja. Itu namanya ta'aluk sama yang wajib. Nggak bisa diakal Tuhan tuh kagak ada, nggak bisa. Masa di sini ada tai ayam, ayamnya nggak ada? Ini tai ayam ya? Iya, berarti ada ayamnya. Ayamnya mana? Ya nggak tahu, pokoknya pernah ada aja ayamnya ada. Masa tainya ada, ayamnya nggak ada? Masa ciptaannya ada, Tuhannya nggak ada? Gitu. Matahari kan ada, berarti ada yang bikin, ada yang ciptain. Bulan kan ada yang bikin. Manusia kan ada yang bikin. Siapa yang bikin? Dikasih tahu kita, nih gua yang bikin, innani anallahu, sesungguhnya akulah Allah yang bikin makhluk. La ilaha, nggak ada Tuhan kecuali Tuhan bohong-bohongan. Kalau nyembah pohon, Tuhan pohon namanya bohong-bohongan. Ada yang tidur di kuburan, nyembah Tuhan kuburan, namanya Tuhan bohongan. Ila ana, kecuali aku, fa'budni, maka ibadahi saya. Kalau mau ibadah masanya jangan nama yang lain. Ngapa jadi nyari tanggal, bukan nanya sama kiai sama dukun. Mbah, mau hajatan nih mbah, mau ngawinin anak pertama, gitu ya. Itu apa? Mau nyari tanggal yang baik kapan ya mbah ya? Kata si mbahnya nih, dia nih. Dia
Ya, bukan salah saya ya, bukan salah saya. Dia sih yang datang kemari. Gitu. Dimain-mainin dah, yang udah ketahuan kita bego. Habis mau dibego-begoin kita ya. Anak pertama, iya. Lahirnya tuh anak pertama, ingat nggak? Bulan Ramadan, Mbak. Wah, bulan yang bagus Ramadan. Makin yakin aja kita dikata gitu tuh, ya. Ya, malam Jumat dah. Malam Jumat. Tapi Jumatnya Jumat keempat ya. Gitu. Syaratnya apa lagi, Mbak? Nanti celana bapaknya sama celana ibu digulung ya, digulung jadi satu, dilempar ke genteng. Nanti air. Kita percaya tuh digulung, digabung itu tanamannya, bapaknya digulung, lemparin ke genteng. Biar kagak hujan. Ya hujan juga ujung-ujungnya mah, malah nggak berhenti tambah gede tuh hujan. Tapi kita percaya. Belakangan ini orang udah hampir nggak percaya dukun. Udah banyak dibahas orang, jangan ke dukun, cerewet banget bahasnya dukun ini. Diganti nama. Apa namanya? Paranormal. Kan keren jadinya ya. Paranormal ketahuan juga. Oh, paranormal sama dukun sama. Ketahuan lagi dia, ganti nama lagi. Penasehat spiritual. Bukan dukun ini mah, penasehat spiritual. Ketahuan juga. Kalau mau dukun-dukun juga. Ketahuan lagi kita, ganti nama lagi. Siapa tuh? Orang pinter. Dari mana, Bu? Dari rumah orang pinter. Padahal lewat depan rumah kiai. Kiai yang bisa baca kitab dilewatin sama dia. Gitu rumah orang pinter katanya. Padahal tuh dukun cebok kagak bisa, mandi wajib kagak bisa, wudu kagak bisa. Tapi orang pinter. Itu di rumah judi ada orang ngapain? Ada orang ngaji. Itu kuning-kuning apa enggak? Kata si dukun nih. Itu kitab, Mbah. Wah, bukan pengajian deh. Sesat. Pengajian sesat itu. Pak RT mana Pak RT? Pak RT bilangin Pak RT ada pengajian sesat di rumah Yudi gitu ya. Ngaji bukan begitu, ngaji mas tahu saya ngaji tuh begini, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'an ngaji namanya. Tuh kalau pakai kitab-kitab begitu tuh lihatin besok Bu. Yang celananya nangtung itu dia. Apalagi nggak ada jenggotnya, nah itu dia. Munarman itu. Celana nangtung curigain, jenggot curigain. Apa yang curigain ini ya? Adam lahik, Adam sabik, Adam lahik. Muta'alikun bil wajib tadi ya. Fa'budni maka sembahlah aku. Wal mustahilu dan berta'aluk dengan yang mustahil. Kakaulihi ta'ala seperti di mana Allah Ta'ala innallaha salisu salasatin. Innallaha sesungguhnya Allah salisu yang ketiga, salah satin dari tiga. Yang ketiga dari tiga. Masa Tuhan ada tiga? Bapak, anak, ibu. Ya, mertuanya cari. Mertuanya cari. Siapa mertuanya? Nanti jadi cucunya siapa? Bakal punya besan ya. Wabil jaizi dan berta'aluk dengan yang jaiz. Kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu adapun Allah khalaqakum yaitu menciptakan kalian. Allah yang ciptain kalian. Pakainya khalaqa.
Ada kalimat ja'ala, ada kalimat khalaqa. Kalau ja'ala menjadikan, khalaqa menciptakan, kan sama tuh. Cuman kalau khalaqa ada yang campur tangan, ada yang intervensi namanya. Allah ciptain manusia, tapi ada yang dilibatin. Kalau Allah ciptain langit, bumi, bintang, planet-planet, nggak ada yang terlibat, dia bikin diri. Nggak pernah ada yang terlibat orang dia bikin matahari. Yang manusia juga belum ada, ciptain matahari, nggak ada yang dilibatkan. Kalau bikin manusia, Allah yang ciptain, cuman ada yang dilibatkan. Yaitu emak kita, bapak kita terlibat kalau bikin kita. Walaupun nggak sengaja, terlibat juga namanya. Kan emak kita nggak sengaja bikin kita. Kalau dia sengaja, dia nggak mau jelek kayak begini. Nggak mau jelek kayak begini. Tua sih maunya yang bagus, cakep. Nggak sengaja, dia cuma bercanda doang kan. Bercanda, main gebug-gebugan ya. Iya. Main tendang-tendangan dulu. Bercanda doang. Jadi serius. Jadilah kita. Ya namanya juga boleh nggak sengaja. Hasil main-main ya begini. Agak baca bismillah dulu. Enggak sholat dulu 2 rakaat. Kan orang kalau mau jima sholat dulu 2 rakaat baru jima. Kalau kita enggak, main tubruk aja. Jadinya begini. Itu mak kita lagunya ya. Ada yang dilibatin namanya khalaqakum. Allah yang menciptakan kamu. Mak kita terlibat. Wa ma ta'malun, dan apa yang kamu kerjakan. Yang kita kerjain juga Allah juga. Yang kita lagi ngaji kan lagi ngerjain ngaji nih, Allah juga yang ciptain. Itu namanya jaiz. Wa sahihu, dan yang sahih. Ana madlula, bahwasanya yang ditunjuki. Madlul yang ditunjuki. Alfazi, lapaz-lapaz. Takra'uha, allati takra'uha, yang engkau membacanya. Muta'alliqatil kalami, berta'alluq. Muta'alliqatil kalamin nafsiyyi, berta'alluq dengan kalam nafsi. Yang ada di zat Allah tuh namanya kalam nafsi. Al-Qadimi, yang qadim. Kama qala Ibnu Qasimin, kama sebagaimana qalahu mengatakan akan dia Ibnu Qasimin, oleh Ibnu Qasim. Wa tafaqa ala zalika, dan bersepakat ala zalika, atas itu perkataan Ibnu Qasim. Jami'ul mutaakhirina, jami'u seluruh mutaakhirina, ulama-ulama belakangan. Wa in su'ilta, jikalau engkau ditanya, anil Qur'ani, daripada Qur'an. Kan Qur'an kalam Allah. Iya, itu Quran yang lu pegang-pegang itu gimana, qadim apa baru? Gitu. Ya. Kalau yang ada di zat Allah memang qadim, udah ketahuan. Yang ada di omongan mah, yang ada di zat Allah namanya qadim. Karena zatnya qadim, omongannya juga qadim. Ini mah udah jadi buku. Udah ditulis pakai tinta, udah cetak pakai mesin, dipegang lagi sama kita, ada kertasnya. Itu qadim apa baru? Gitu. Kan dulu pernah ditanya sama imam-imam zaman dulu. Ini mau diomongin sama kita nih. Wa in su'ilta anil Qur'ani, dan kalau engkau ditanya tentang Quran, hal huwa qadimun, apakah dia Quran qadimun, yaitu qadim. Udah tulisannya pakai tinta, dicetak pakai mesin, ada kertasnya. Qadim enggak tuh? Kalau yang di zat Allah memang qadim. Yang sekarang ditanya ini qadim apa enggak? Au hadisun, atau bahru. Makhluk, bahru itu makhluk. Fayam bagi, maka seyogianya, laka bagimu, antas tafsirol sa'ila,
seyogianya, sebaiknya, sepatutnya antas tafsiro, engkau minta penafsiran saila akan orang yang nanya. Udah tafsirin dulu, jangan langsung dijawab. Maksudnya kamu bertanya begitu bagaimana nih? Quran yang sekarang yang ada tulisannya apa yang di zat Allah? Minta penjelasan dulu, minta tafsirin dulu. Fa in qala, maka kalau berkata laka kepada kamu, muradi maksud saya al-qaimu yang berdiri bizatihi ta'ala, di zat Allah ta'ala. Ono saya nanya yang di zat Allah ta'ala. Ada lu yang menunjuki alaihi atas Quran ma bainana yang ada di antara kita. Oh, lu nanya yang ada di zat Allah. Iya, pakul, maka ucapkan oleh kamu, jawab oleh kamu, huwa, adapun dia tuh omongan Tuhan yang ada di zatnya qadimun, yaitu qadim. Orang zatnya qadim, omongannya qadim, yang ada sama Allah. Bikidami zati, dengan kidamnya zat. Li'annahu, karena bahwasanya min jumlati sifatiha, dari jumlah sifat-sifatnya, wajibati yang wajib, min jumlati daripada jumlah, sifatiha sifatnya zat, al wajibati yang wajib, laha bagi zat. Wa in qala, dan jikalau berkata laka kepada kamu, muradi maksud saya nanya ini, yang saya maksud ini ma bainad dafataini, yang ada di antara dua tepi. Ini dua tepi namanya nih. Ini tepi nih ya. Ini tepi tuh. Kosong tepi tuh namanya. Ini tepi lagi tuh. Tengah-tengahnya kan Quran ya. Ini kosong tepi, ini tepi. Di antara dua tepi. Quran maksudnya. Minan nukusi, daripada tulisan Quran. Oh, nanyanya yang Quran yang ada kita pegang sekarang nih. Fakul, maka ucapkan lahu kepadanya, zalika, itu Quran yang ditulis di kertas tuh, hadisun, yaitu baru, makhluk itu mah, bihudusin nukusi, dengan hudusi, dengan barunya nukusi tulisan. Nah kan tulisannya baru itu, pakai tinta, pakai mesin, ya namanya baru juga. Wa kadzalikal alfazu, dan begitu juga kata-katanya, kata-kata Quran. Fa in qala laka, alhamdulillahirrahmanirrahim lil abdi bil ghururi wal fardi bil umuri wa hamaqil huburi wa salatullah dawama wa salamu tamama ala man yahi imama wal anbiya hidama wa alal alil kirami wa sahbikan nujumi ikutwatil marami bil umri wal ahjami ya Rabbana tarabna bi annana ketarabna wa annana asrabna Allah asrabna atub alaina taubah tagsilu kulla hauban wastur lanal awradi wa aminir rawati wal birri walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil hillani wa kulli di mahabbah au iratin au suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi
fadlan wa judan manna la biktisabin minna lil mustafa rasuli nuhda bi kulli suli Shalla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi bidadatosi suhbi walhamdulillahi fil barri wat tanahi